Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Adik-adik mahasiswa, calon-calon orang tua. Pada video kali ini akan melanjutkan bagaimana cara mendidik anak usia 10-14 tahun perspektif Islam. Sebelum kita membahas tentang bagaimana mendidik anak usia 10-14 tahun, mari kita mempelajari terlebih dahulu, ketahui terlebih dahulu perkembangan psikologi anak usia tersebut. Yang pertama, anak memasuki masa pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana mulai beranjak dewasa, yaitu adanya perubahan secara fisik yang berbeda dari sebelumnya, atau di dalam Islam dikenal dengan akil balik. Nah, tentu dengan perubahan fisik ini menjadi tanda berikutnya, yaitu anak mulai peduli dengan penampilan tubuhnya. Mereka tentu ingin dilihat tampak cantik atau tampak tampan untuk anak laki-laki. Berikutnya adalah masih memperlihatkan kedekatan dengan ketergantungan atau serta ketergantungan dengan orang tuanya. Kemudian anak usia ini mulai membuat kelompok bersama teman-teman yang mungkin merasa dekat dan cocok, kemudian menghabiskan waktu bersama mereka dibanding dengan keluarga. Ciri-ciri psikologi berikutnya adalah mulai mencoba berbagai hal baru, kemudian mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Dan perkembangan sosialnya semakin terlihat, dan ketika anak usia remaja ini akan tampak jiwa kepemimpinan yang diperlihatkan. Berdasarkan perkembangan psikologi yang ditampakkan anak usia 10-14 tahun, maka mendidik anak berdasarkan atau perspektif Islam diantaranya adalah pertama, menyuruh anak segera tidur sesudah salat Isya. Tentu ini menjadi satu pelajaran bagi anak agar menggunakan waktu yang baik, yaitu cepat tidur agar mampu bangun kembali untuk nanti mereka siap melaksanakan sholat subuh. Kemudian memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Tentu saja ketika anak sudah akil balik, kewajiban orang tua adalah memisahkan anak dari saudaranya yang lain, apalagi yang perempuan dan yang laki-laki. Kemudian melarang anak tidur tengkurap karena tidur tengkurap selain dilarang juga memang memiliki dampak kesehatan yang kurang baik bagi anak. Kemudian membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Tentu pada saat usia akil balik, anak-anak sudah mulai masuk masa pubertas. Ini penting sekali untuk anak-anak diajari bagaimana mereka menundukkan pandangan dan menutup auratnya. Menghukum dengan tujuan mendidik dan tidak memukul anak pada bagian sensitif, dan tentu saja dilarang untuk memukul anak pada saat emosi. Ini akan berdampak sangat tidak baik bagi anak. Hentikan pukulan hukuman bila anak meminta tolong kepada Allah, atau ketika anak mengucapkan kata Allah, maka berhentilah memukul anak. Selanjutnya, mendidik anak usia 10-14 tahun adalah tidak memanjakan anak dan tidak menuruti semua kemauannya. Tentu sangat berbahaya ketika memanjakan dan menuruti semua kemauan anak. Anak akan selalu tergantung kepada orang tua dan tidak bisa mandiri. Selanjutnya, mendidik anak usia 10-14 tahun adalah mengajak anak untuk menjenguk orang sakit atau orang tua menjenguk anaknya yang sakit. Banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga mereka tidak cukup mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Tentu ini sangat penting untuk memberi perhatian kepada anak, mendoakan untuk kesembuhan dan mengobatinya. Ketika sehat, latihlah anak-anak cara pengobatan alami. Kemudian, meluruskan kesalahpahaman dan kekeliruan anak dengan bijak. Tentu dengan pengetahuan yang masih minim, sedangkan orang tua memiliki pengalaman yang sangat banyak, pengetahuan yang luas, maka penting sekali untuk meluruskan kesalahpahaman atau kekeliruan anak di dalam berpikir. Selanjutnya adalah membantu anak jika ia tidak mampu melakukan sesuatu. Bagaimanapun, anak tetaplah anak, maka orang tua perlu mencontohkan, perlu memberi teladan, perlu membantu anak ketika mereka memang
dalam kondisi tidak mampu atau belum mampu melakukan suatu hal. Bergaul dengan anak dan menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada anak. Tentu ini akan menjadi hikmah begitu ya bagi anak-anak, sehingga mereka akan menjadikan kisah itu sebagai pengalaman yang bisa ditirunya. Kemudian orang tua yang saya baca, orang tualah yang memang perlu memberikan contoh sehingga ketika mengucapkan salam pun, maka akan baik ketika orang tua mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak. Mendidik anak selanjutnya untuk usia 10-14 tahun adalah mengajari anak etika. Etika masuk ke rumah, meminta izin ketika akan masuk kamar misalnya, mengucapkan salam atau mengetuk pintu, berbicara dan menghormati orang yang lebih tua. Tentu bukan hanya orang yang lebih tua saja, kepada yang lebih muda, kepada teman sebaya juga tentu harus menghormati, saling menghargai. Kemudian mendukung anak mengikuti pertemuan yang menggembirakan dan mengunjungi kerabat untuk membangun pengalaman dan silaturahim. Selanjutnya adalah menganjurkan anak bergaul dengan ulama dan bersikap santun terhadap mereka. Ketika bergaul dengan ulama, harapannya adalah anak-anak akan memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, dan akhlak yang mulia, sebagaimana ulama tersebut mencontohkan. Dan berikutnya, mengingatkan anak agar tidak bergaul dan bertemu dengan orang jahat. Ketika kita bergaul dengan orang yang jahat, apapun yang kita lakukan, orang lain tentu akan melihat kita sama dengan orang yang kita temani tersebut. Maka di dalam Islam sangat disarankan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Berikutnya adalah mendidik anak untuk tidak mengganggu sesama, terutama tetangga, termasuk menghina atau merendahkan orang lain. Masa-masa usia antara 10-14 tahun, ketika memang ada perubahan secara psikologi, anak-anak mulai berani, anak-anak mulai merasa sudah remaja, maka penting sekali bagi orang tua untuk memperingatkan anak, tidak mengancam, tidak membuli, walaupun dengan cara bergurau, karena ini tentu tidak baik sekali. Kemudian melarang anak untuk bergurau yang bersifatnya mengejutkan ataupun mencelakakan. Melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan. Kemudian mendidik anak untuk membiasakan mereka berpenampilan sederhana dan melatih ketahanan diri. Artinya melatih ketahanan diri adalah untuk tidak mengikuti hal-hal memang yang sekarang sedang marak, baik itu fashion, model-model pakaian dan yang lainnya, begitu ya. Tentu melatih diri untuk tidak selalu mengikuti model yang terbaru. Berpenampilanlah sederhana, itulah yang terbaik. Kemudian memperlakukan anak perempuan dengan baik dan menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam. Selanjutnya, tidak menelantarkan nafkah anak dan pendidikannya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah dalam keluarga. Orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama tersebut perlu bekerja sama satu sama lain untuk membantu anak-anak kita memiliki sikap spiritual atau keimanan yang kokoh, kemudian bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, berpengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan, sehingga mereka akan memiliki pondasi atau memiliki dasar yang kuat sebelum melangkah kepada bagaimana mereka bersosialisasi dengan masyarakat dan kemudian mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikian video kali ini, terima kasih. Sampai jumpa pada video mendidik anak usia 14 hingga 17 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.